Halo, gue Iman, motor expert. Buat motorexpert.com ini kebetulan ada salah satu lagi dibuka dulu maskernya, kita udah PSBB jauh-jauhan. Jadi dia bukan orang yang asing di dunia otomotif. Bohong, jangan dengerin. Serius, Jangan denger, jangan dia denger. beneran. Dia bohong mulu. Serius. Nah, dia cuman untuk yang belum tahu. Jadi Adi ini boleh dibilang promotor. Tapi kalau kita tanya langsung deh, kira-kira dia ini siapa sih? Gitu. Mungkin yang buat yang teman-teman yang belum tahu, lo siapa? Gue adalah gue. Serius sih. Gue Adi. Orang manggil gue Adi Pro karena gue Sopian Hadi. Oh iya, nama asli gue Sopian Hadi. Rese. Nama asli gue Sopian Hadi. Nama panggilan gue Adi. Kadang Adi Mio, kadang Adi Pro, banyak lah. Kadang Adi Kampret, karena gue di mana-mana banyak sih. Jadi sorry gini. Jadi gue tahu dia ini kenapa ada belakangnya endetnya Mio. Gara-gara dia anak klub. Dulu kita sama-sama gede di klub. Terus kebetulan memang rezeki dia bagus dan dompet dia lebih bagus daripada dompet gue. Alhamdulillah, amin ya Allah. Tiba-tiba dia koneksinya banyak dan dia berhasil ngumpulin semua temen-temennya yang motornya sudah dimodifikasi. Akhirnya dia bikin satu kayak pameran lah, kontes di tempatnya. Mungkin bisa lanjut nih. Terangin deh tuh apaan sih itu kontes di? Nah, kontes itu adalah gue berikut di motor sih, modifikasi motor. Jadi kontes itu adalah memodifikasi motor dari yang standar menjadi nggak standar. Dari Gitu. standar menjadi nggak standar, oke? Iya. Jadi seni, kontes itu seni. Jadi seni dalam fashion di motor. Oke, udah Iya. dandanin lah ya, Iya, dandanin dandanin. motor. Nah, aduh, sorry di. Ini yang gini, kalau kita berangkat dari ngomongin seni, gue sebelumnya boleh tahu nggak sih, udah berapa kira-kira kontes yang lo buat? Ya, gue tahu lo pasti lupa, karena udah terlalu banyak. Dari tahun berapa Banyak lo sih. mulai? Gue dari tahun, kalau buat motor ya, dari tahun 2006 Ke 2006, Iya, 2006. lo sudah mulai tuh. mulai. Terus sampai ketemu 2019, terus pandemi. 2019, 2020, 2020, 2020 itu gue pasti main. masih buka. Buka. Nah, terus ini kan ngomong-ngomong, kalau misalnya kontes lo masih buka, terus konteksnya sekarang pandemi, lo kuncian lo deh, trik lo gimana tuh Biar jalan gitu. betul, biar Ya gue jalan. biar jalan ya, tetap protokol kesehatan itu tetap. Jangan kepleset. Iya, gue ngeri, Agak gue ngeri. repot. Netizen bahaya, Bo. Iya. Jadi protokol kesehatan tuh dari mulai gue pakai masker, hand sanitizer, terus cuci tangan, itu gue siapin semua. Jadi anak yang mau daftar, misalnya di kontes itu dia mau daftar, terus dia bakalan cuci tangan dulu, protokol tetap gitu ya? Ya, gue di lokasi itu gue siapin tempat cuci tangan, gue siapin masker di meja gue siapin hand sanitizer. Jadi di beberapa titik-titik arena kontes modifikasi gue yang gue ada itu, gue yang sediain itu. Dan terus oke, gue terima kalau misalnya lo bilang protokol kesehatan. Nah, sekarang kan gini, lo sendiri ada trik khusus nggak sih buat kalau cegah kerumunan? Kan kita tahu nih, motor itu kan pasti nggak mungkin satu motor bisa ditemenin 5 orang, bisa ditemenin 6 orang. Itu lo emang bilang sama mereka, mohon lo jangan di area ini, atau lo nyebar atau gimana? Ya, jadi gue ada tim gue sama tim BNPB. Gue gandeng tim BNPB. Nah, Untuk supaya acara gue lancar. BNPB ikutan juga? Iya. Jadi dia menyebar di beberapa titik kerumunan, beberapa titik display motor. Jadi kalau ada yang agak rame, Mas, jaga jarak ya. Kayak gitu. Oke. Sebelah sini aja, Mbak. Ntar dulu, gue minum dulu. Terima kasih. Oleh air panas. Awas.
Ya, itu kan tadi gue ngomong soal bukan strategi ya, penerapan saat di kontes modifikasi sendiri. Tapi gini loh di, gue jujur agak pertanyaan dalam diri gue sendiri. Ini kan kalau lo tadi ngomongin motor adalah seni, tapi ketika sebuah seni dikontesin, itu menurut gue itu bakalan jadi sangat apa ya, sangat ngebingungin saat penilaian. Karena gini, ya men, lukisan nggak ada istilahnya kontes lukisan, ada pameran menurut gue. Tapi selama dari 2006 sampai ke 2020 sambil berjalan itu sistem penilaian kayak apa sih? Kalau kontes modifikasi itu bukan kayak balap sepeda motor ya. Kalau balap sepeda motor kan yang dinilai yang pertama yang juara gitu kan. Udah jelas. 1, 2, 3 gitu, udah ketahuan kan. Nah, kalau di kontes modifikasi motor, ini kan kontes kecantikan motor. Oke. Yang dinilai itu kan kayak modernnya, lagi ramenya apa, hitsnya apa sekarang, trennya terus apa, fungsi nggak yang dia pasang. Oh, jadi nggak misal gue tumpuk-tumpukin apa gitu yang bagus-bagus belum tentu menang juga. Enggak, lu jangan lihat barang itu mahal, barang itu bagus, tapi enggak, yang dilihat tuh fungsi enggak, idenya nih keren. Misalkan gue sebagai juri nih, misalkan gue anggap aja gue sebagai juri gitu, walaupun itu bukan juri, anggap sebagai juri. Kok dia bisa ya? Gue aja belum bisa tuh bikin kayak gitu. Berarti tuh ide, wah idenya oke nih. Oke. Berarti memang ada poin penilaian. Iya. Dan sorry, untuk yang ikut serta ke kontes lo udah lo sounding itu. Udah. Maksudnya ini gue sistem nilainya kayak A, B, C, D, F, G. Jadi lo nggak bisa. Ada regulasinya. Berarti lo nggak bisa yang misalnya asal mahal atau enggak. Atau enggak. Asal busuk enggak. Atau asal apa? Enggak. Okay. Jadi gue nggak sembarangan. Maksudnya kalau di yang lain kan tuh ada mahal menang, gua enggak. Oke. Kayak tadi kan ada orang telepon gua tuh nanya, Mas, saya mau ikut Mas di kontes Mas Adi. Mas Adi tuh kontesnya motor saya begini Mas, itu pasti menang nggak? Nggak juga. Kok gitu Mas, kan saya beli barangnya mahal. Yang dinilai itu di kontes saya bukan karena mahal, tapi enak dilihat, bagus dan fungsinya benar. Kalau lu mau nilai dengan motor lu mahal, beli barang-barang branded terus menang, ya udah, lu beli barang branded, lu pasang, jangan di motor, jangan di kontes gue ikutnya. Kan gua belum lihat hasil motor lu. Motor bisa menang atau enggaknya, lihat menang atau enggak itu di saat display, saat kontes, baru kelihatan nih motor lu bagus atau enggak, motor lu kurangnya di mana. Itu. Oke. Gitu. Berarti di sini coba gua garis besar, gua garis bawahin kalau intinya lo punya duit belum tentu lo menang. Iya. Intinya lo punya duit, lo bisa beli barang-barang bagus belum tentu menang. Iya. Nah, jadi tertarik lagi gue satu pertanyaan yang menurut gue, ini kan kalau lo bilang nanti ada jurinya, ada juri itu berarti biasanya ada berapa? Biasanya ada berapa juri? Juri kalau maksimal banget 3. Maksimal 3 dengan latar belakang masing-masing. Iya. Oke, jadi misalnya gini, meskipun gue tidak punya background, bukannya nggak punya ya, gue tidak expertise di dunia modifikator, tapi misalnya gue lebih ke arah safety riding, terus gue pengamat safety riding dan gue jadi juri di lo, Bisa. pasti bisa. Tapi otomatis yang gue nilai dari sisi Pengereman, ini motor bisa jalan apa iya, enggak, kayak gitu-gitu. Pengereman. Nanti kan gue sebelumnya motor di gua display, di gua ya, sebelum motor gua display itu ada sim screw. Oke. Jadi motor tuh gua uji dulu jalannya, pengeremannya, bannya safety atau enggak. Misalkan dia kempes, dia bannya botak, misalkan gini, dia ikut di gua tuh motor fashion standar, tapi bannya ban botak, nggak mungkin kan? Jadi tuh, wah lu pindah kelas, lu harus pindah ke sini, lu nggak layak di kelas ini. Kalau kelas dia motor di racing, drag, Masih dapat, bisa. karena memang Peruntukannya. kandangnya. Iya, itu. Oke. Di gua tuh bukan cuma ada lu fungsi, tapi tingkat kesulitan, hasil finishing itu perlu. Oke. Ya kan? Fungsinya Iya. benar, tapi tingkat kesulitannya oke, finishingnya nggak bener nih. Dari total motornya yang gue lihat finishingnya nggak bagus, kayaknya nggak oke. Itu juga ada penilaiannya. Jadi hasil akhirnya di finishing. Nah, kalau dengan segitu banyak peraturan yang udah lo buat, pernah nggak kecot sih gitu loh? Tiba-tiba ada yang, oh kok nggak mau ini nih, gue nggak mau itu nih.
Ada tapi Ada. namanya orang Nggak sih. mau ribet. Iya. Nggak Cuma mau kan ribet. lagi-lagi kalau lo berpatokan ke regulasi, Ya. ya gua rasa sih ya lo bakalan maklum kayak Iya, gitu. Karena kan, iya. oke. Satu Karena gue lagi. punya standarisasi kalau itu. Oke. Gua satu lagi nih di, yang jujur gua bingung. Jadi lo dari 2006 sampai sekarang lo bikin kontes modifikasi dan gua tahu itu sudah di berbagai kota. Ya. Ya. Misalnya gue tanya nih, satu kota deh yang maaf dalam tanda kutip agak jauh dari ibu kota atau terpencil, maaf nih ya, lagi bukan terpencil, gue bingung cari kata pengganti lainnya. Itu lo gimana sih cara ngumpulin orangnya? Lo telepon satu-satu kan lo nggak punya datanya. Nah, jadi gua kalau buat luar kota, gua seminggu sebelum acara gua udah berangkat. Oke, Gua lo sowan ke komunitas, gua sowan ke garage-nya, ke bengkelnya. langsung ke bengkelnya. Silaturahmi lah, silaturahmi, sowan, ngobrol. Tuh punya event ini, lu ikut gak? Regulasi seperti ini, sowan gitu. Jadi gua ada trik khusus sebelum gua berangkat. Sebelum gua bikin acara tuh seperti apa nih? Enaknya gimana? Tuh, jadi gua berangkat dulu ke daerah itu. Gua bisa ngumpulin orang Oke, dan dalam jangka waktu seminggu. minggu. Jadi sebelum seminggu, misalkan gua Cukup di segitu buat nyiapin motor. ya Yang udah ada kali ya, motor yang udah ada bisa tinggal jadi, dipoles-poles. kan mungkin kan ya gua mana tiap tahu tahun gua ya, bikin ya. lagi. Ya mana tahu juga kalau dia Iya. udah nyiapin ternyata. Oke. Gitu. Sebenarnya seru banget kalau kita ngomongin dunia modifikasi. Ini minum mulu man. Iya, Mana iya, makanannya? minum. Ya Allah. Oh ya, satu lagi dari logat lo tahu kalau dia orang Sumatera Utara. Anjay. Bukan, dia orang Betawi. Jadi satu lagi sih dia yang agak gue bingung, ini dari sekian banyak kontes yang lo lihat, sekian banyak kontes yang lo ikutin, pasti lo akan ngelihat satu pola, bukan satu pola ya. Kira-kira tahun 2021 mau kayak apa sih? Orang-orang nih yang pada main ini mau main apa? Taillock udah, racing look ya begitu-gitu aja. Terus mau apa lagi? Ada kelas baru nggak yang bakal buka lo? Gua besok mau bikin kelas baru yang gua bikin nih bulan Maret, restorasi. Kan motor mahal tuh. Oke, restorasi. lu balikin ke orinya gitu. Jadi kan sekarang motor-motor yang ori yang disimpan atau ori yang bener-bener motor lama yang dibangun ulang itu mahal sekarang. Ya kan kayak Ranking aja 100 juta, ya kan? Setuju. Satria 2 tak itu bisa sampai 25 juta. Ya, setuju. Force One 20 juta, kan gila. Nah, gue bikin kelasnya besok. Jadi ada restorasi original. Oh, Open dibalikin tapi. lagi. Iya, opennya itu udah 2 tak, 4 tak bisa masuk. Kalau restorasi fashion, dia boleh misalkan nih, Mas, motornya gue ganti pelek ini, itu masuk ke fashion. Oke, masih boleh ya, Iya. tapi ada selama dia tidak mengurangi berapa persentase dari keoriginalannya. Iya. Oke. Gitu. Terus nah, tadi udah lu bakal buka kelas baru. Oke. Sekarang yang gue mau tanya, lu ngelihat tren 2021 mereka nih kira-kira bakal nyasarnya modelannya kayak apa? Apa mungkin kayak dulu, tapi atau mungkin mereka tiba-tiba yang lagi pandemi ini apa ujuk-ujuk tahu-tahu motifnya jadi corona semua, mana gue tahu kan kayak gitu-gitu. Menurut lo ada ini baru? Ya kalau kemarin sih tahun 2021 gue bikin. Itu gue bikin kelas standar ya, Delius. Itu pesertanya sampai 116. Tuan bos, 116 duit. Standar doang itu kelas standar. Jadi orang kan gak mau ribet, simple mainnya. Modal dicuci gue masukin gitu. Enggak, dia cuma plug and play mainnya. Oh gitu. Plug and play, nggak perlu banyak custom, cuma ganti aksesoris aftermarket, ya kan, dipasang-pasang. Kalau emang ciamik bagus, kenapa enggak dia ikutan gitu kan. Gitu. Okay. Jadi kalau sekarang kan udah ada nih yang custom, ya kan, lagi ramai juga custom, Ya, yang lagi kan. Setuju. Cuma kan kalau Corona. kan orang kan pasti kan punya penilaian sendiri, dari mulai penilaian orang, penilaian sama yang bikin gitu kan. Nah, gue sih pengen bikin lagi gitu yang custom, yang apa, yang kayak chopper kayak apa, gue pengen bikin lagi gitu. Cuman gue pengen lihat nih, Ada yang ikut nggak lo bukain kelas? gue pengen antusiasme dulu. Kayak berarti kalau gua garis besarin gini deh, bakal ada satu tren baru yang ada kemungkinan besar scene custom memang sudah
pernah ada di kontes gitu loh. Cuman kayaknya di tahun ini bakalan lebih hype lagi. Terus udah gitu ditambah lagi kelas restorasi. Kalau menurut gue tuh udah agak-agak nyender-nyender scene custom sih, karena balik lagi lo ngerestorasi sesuai originalnya. Gua rasa sih durasi masih panjang banget nggak sih San? Capek banget nih gue nih San. Oh ya deh. Apaan oh ya di? Jadi gua lama-lama jadi kepo di soal apa? Soal kontes. Ini kan gini, kontes itu nggak tahu ya. Kalau menurut gue kontes itu agak susah buat berdiri sendiri karena kan ya apa ya yang menariknya apa gitu loh. Ketika orang lewat ngelihat satu booth isinya motor kontes, woi keren, tapi that's it gitu, cuman sampai situ. Lo ada trik, maksudnya gini, ketika lo bikin pameran, lo ada menggandeng rekan gak sih? Maksudnya kayak misalnya entah senam aerobik kah atau apa kah kayak gitu, memang lo selalu gantel atau lo buat sendiri? Ada. Jadi kemarin gua gandeng Polda buat pembuatan SIM, perpanjang SIM. Tahu, ini lucu nih. Polda buat perpanjang SIM. Jadi orang mau perpanjang SIM lihat tuh motor gitu. Ya, di area itu ya. Di area itu. Rame di. Rame. Antusias malah. Terus gua paginya ada senam. Terus abis itu Rajia enggak? Rajia STNK enggak? Enggak lah. Terus ada senam juga. Zumba paginya. Paginya Zumba. Setelah Zumba tutup, SIM. Setelah SIM tutup, ada dari BNPB apa namanya? Dia ngasih pencerahan tentang COVID-19. Jangan. Gitu. Tapi lucu nih, gue baru tahu lo nggak ngundang gue lagi ya, emang paling-paling lo. Bang, Enggak, lo nggak ngundang. bos lu mau. Bos gue emang paling-paling. Oke, baru tahu. Ternyata memang bener seperti yang ada di benak gue, kalau agak aneh kalau misalnya kontes modifikasi dia bergerak sendiri gitu. Ternyata bisa dikaitin sama teman-teman yang lain gitu. Misalnya yang uniknya itu ya tadi lo dengar sendiri, bahkan sampai ke pembuatan SIM orang ada dan peminatnya lumayan banyak. Lucu juga, lucu. Terus ke depannya paling dekat ada kontes apa? Tahun depan ini. Ya tahun ini, tahu kuartalnya berapa deh urusan lo. Tahun ini gua bikin acara bulan Maret. Bulan Maret berarti bulan depan. Ya, bulan depan. Di Mall Cibinong. Mall Cibinong, Cibinong. Oh, di dalam mall sekarang. Oke. Karena kenapa gua buat di mall? Sekarang gua lebih banyak buat di mall, kenapa? Karena di mall tuh lebih, karena kan mall itu butuh acara. Ya betul. Ya kan? Setuju. Dan gue di sini pun barengan mall. Lo nggak susah di soal perizinan. Oke, nah terus kalau misalnya memanggil keramaian pun kan yang izin mall ya, Ya. jadinya bukan lo ya. San, gini San, tunggu. Apaan sih? Gini di, Enggak mau. kan lagi rame nih sih motor Enggak listrik. mau. Gitu. Udah. Oh iya. Udah. Kenapa jadi Takut dia? salah ngomong dia. Kenapa dia? Enggak kan salah gue. Kenapa Iya. dia nanya gue? Jadi gini, Nah. gue kan kemarin udah sempat muter nih ke temen-temen mulai dari yang paham sampai yang pelangap longo. Jadi dia nanya apa ya? Gue dapat satu garis gede kalau memang motor listrik bakalan tren. Tapi kan gue juga nggak berani prediksi ke depannya modelnya kayak apa, karena kan memang banyak regulasi yang belum dipenuhi, banyak juga penunjangnya yang belum ada. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau listrik ini akan boom. Dan ketika itu boom, bagaimana pendapat seorang Adipro? Ya kalau gue sih emang harus modifikasi ya. Iya dong. Ya kan? Di bidang Paling lo. kalau misalnya emang kan lagi rame nih. Lagi rame juga buat listrik, motor listrik kan. Lagi rame kontes-kontesnya. Nah, ini gue lagi nyari nih regulasinya seperti apa. Gue lagi mau bikin dulu untuk bikin kontes modifikasi motor listrik. Oke. Iya kan? Dari segi apa penilaiannya? Nanti kalau emang udah ada sistem bakunya baru gue akan bikin. Gitu. Ada beberapa sih teman-teman, bikin dong di
kontes motor listrik, gua ada nih gitu ya. Tapi input itu udah masuk kalau Udah, cuman nanti bro, gua pikirin dulu. Kan gua nggak serta-merta langsung gua bikin. Nanti yang dilihat dari apanya dulu, gitu. Apa dari mesinnya dulu, apa dari mesin mesinnya ya begitu doang. iya, kan? mesin Iya, terus baterai, dibikin apa ah. dibikin motif chopper motornya, apa dibikin dari mesin dia body matic dibikin apa lebih gitu. ke stylenya nanti ya. Jadi sebenarnya Gua lagi pikirin. inputnya berarti udah masuk. Udah. Oke, berarti ekosistemnya udah mulai mau dibentuk. Ngapa lu liatin muka gua? Gini, di 2021 harapan lo? Harapan gue sih cuma satu. Covid hilang, gue juga. Iya, udah. Gue juga. Itu udah kelar. Gue juga. Iya, Aman. udah capek kita Gue bisa gini. bergerak lagi. Bener. Soalnya banyak banget event gue yang di-cut. Tuh, lo mah begitu. Tenang di yang susah bukan lo doang. Yang susah bukan lo doang. Tapi yang jelas kita semua berharap Covid buru-buru pergi deh. Gue rasa gue capek ngobrol sama lo, asli. Makasih buat waktunya. Gue sudah diluangkan waktunya sama seorang Sofyan Hadi. Ingat, Sofyan Hadi. Itu emang bener nama dia, cuman dia suka agak malu aja kalau dipanggil Tian. Gue rasa gitu. Gue Iman buat motorexpert.com. Makasih. Mantap. Jangan like, jangan share, jangan percuma. Ya. Tolol. Dadah.